Welcome to Dark Trail ID. Amerika Serikat menyerang Iran. Awal dari Perang Dunia. Ketiga, ketika dunia perlahan bangkit dari krisis global berkepanjangan, sebuah babak baru dalam sejarah konflik internasional kembali mengguncang dunia. Amerika Serikat, negara adidaya yang dikenal memiliki pengaruh militer dan politik paling dominan di dunia, kini dikabarkan telah melancarkan serangan langsung ke Iran, negara yang selama beberapa dekade terakhir menjadi pusat ketegangan di Timur Tengah. Serangan ini tidak hanya memicu reaksi keras dari negara-negara sekutu Iran, tetapi juga membuka kemungkinan yang menakutkan. Akankah ini menjadi pemantik Perang Dunia Ketiga? Latar belakang konflik, dendam lama yang tak pernah padam. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah sesuatu yang baru. Sejak revolusi Iran tahun 1979 yang menggulingkan Shah yang didukung Amerika Serikat, hubungan kedua negara memburuk secara drastis. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi, mendukung oposisi, dan menuduh Iran menyokong terorisme internasional. Sementara Iran memandang Amerika Serikat sebagai kekuatan imperialis yang selalu mencampuri urusan dalam negeri negara-negara Timur Tengah. Selama 2 dekade terakhir, hubungan ini mengalami pasang surut. Kesepakatan nuklir tahun 2015 yang ditandatangani di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama sempat membuka harapan damai. Namun harapan itu pupus saat Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan tersebut pada tahun 2018 dan kembali menjatuhkan sanksi berat pada Iran. Sejak saat itu, ketegangan meningkat tajam. Iran mempercepat pengayaan uranium, menyerang kapal-kapal tanker di Teluk Persia, serta meningkatkan dukungan militer terhadap kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Di sisi lain, Amerika Serikat membalas dengan penempatan militer besar-besaran di kawasan, membunuh Jenderal Qasem Soleimani pada awal tahun 2020, dan terus memperkuat aliansi dengan musuh-musuh regional Iran, seperti Israel dan Arab Saudi. Insiden pemicu. Apa yang terjadi? Serangan militer terbaru oleh Amerika Serikat terhadap Iran terjadi setelah laporan intelijen mengungkap bahwa Iran diduga terlibat dalam serangkaian serangan terhadap fasilitas diplomatik Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Pemerintah Amerika Serikat menuduh Iran berada di balik serangan drone yang menewaskan puluhan personel militer di pangkalan gabungan internasional di Irak bagian barat. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat meluncurkan operasi militer terkoordinasi terhadap beberapa fasilitas militer di Iran, termasuk Pusat Komando Rudal Balistik dan Pos Intelijen Elit Garda Revolusi Iran, IRGC. Dalam pidato daruratnya, Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan tersebut adalah langkah pencegahan untuk melindungi kepentingan nasional dan mencegah ancaman lebih besar di kawasan. Iran yang merasa kedaulatannya dilanggar segera mengumumkan balas dendam tanpa kompromi. Militer Iran meluncurkan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan menyerang aset-aset Amerika Serikat di Laut Arab. Dunia pun menyaksikan dengan napas tertahan saat konflik ini meningkat ke skala regional yang lebih luas. Reaksi internasional, dunia dalam kecemasan. Serangan Amerika Serikat ke Iran disambut dengan berbagai reaksi keras dari komunitas internasional. Rusia dan Tiongkok, 2 kekuatan besar yang secara tradisional bersekutu dengan Iran, mengecam keras aksi militer Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Mereka memperingatkan bahwa tindakan unilateralisme seperti ini dapat mengguncang tatanan dunia dan mempercepat eskalasi global. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menggelar sidang darurat. Negara-negara Eropa seperti Prancis dan Jerman menyerukan penghentian segera kekerasan dan mendesak agar semua pihak kembali ke jalur diplomasi. Namun, kekhawatiran terbesar datang dari negara-negara tetangga Iran seperti Irak, Turki, dan Uni Emirat Arab yang khawatir akan dampak langsung berupa pengungsian besar-besaran, sabotase energi, hingga perang terbuka di kawasan mereka.
Israel, sekutu terdekat Amerika Serikat di Timur Tengah, justru mendukung penuh langkah militer tersebut. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Israel menyebut bahwa dunia lebih aman tanpa kemampuan ofensif Iran yang semakin berkembang. Di sisi lain, kelompok-kelompok militan pro-Iran, termasuk Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman, mulai menyerang aset-aset Barat sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran. Analisis militer. Apakah ini menuju perang dunia? Banyak analis militer dan geopolitik mulai mempertanyakan, apakah ini adalah awal dari Perang Dunia Ketiga? Secara historis, Perang Dunia terjadi ketika konflik lokal melibatkan kekuatan besar dunia dalam aliansi bersenjata yang saling bertentangan. Dalam skenario saat ini, kita melihat beberapa faktor serupa. Amerika Serikat dan sekutunya menghadapi Iran yang didukung secara diplomatik dan militer oleh Rusia serta Tiongkok. Jika ketegangan ini terus meningkat dan menyeret lebih banyak negara, seperti Pakistan, Arab Saudi, atau bahkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, maka kemungkinan konflik global menjadi sangat nyata. Namun, masih ada perbedaan penting. Tidak seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua, dunia saat ini memiliki lebih banyak lembaga internasional, komunikasi yang lebih terbuka, serta interkoneksi ekonomi yang saling bergantung. Dalam kondisi ini, banyak negara akan berpikir dua kali sebelum terlibat langsung dalam konflik besar-besaran. Tetapi ancaman nyata tetap ada. Eskalasi tidak selalu rasional. Ketika provokasi balas-membalas terus meningkat dan kepemimpinan politik kehilangan kendali atau mengedepankan ego nasionalisme, maka tragedi besar bisa saja terjadi. Dampak terhadap Indonesia dan dunia. Sebagai negara non-blok yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berupaya mengambil sikap netral namun tegas. Pemerintah Indonesia menyerukan penghentian permusuhan, mengirim nota diplomatik kepada Amerika Serikat dan Iran, dan mendorong dialog damai melalui Forum Organisasi Kerjasama Islam, OKI, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun dampaknya terhadap Indonesia tidak bisa dihindari sepenuhnya. Harga minyak mentah melonjak tajam akibat gangguan pasokan dari Timur Tengah. Ini menyebabkan inflasi, kenaikan harga bahan bakar minyak, dan potensi gangguan ekonomi nasional. Pasar saham Asia bergejolak, nilai tukar rupiah tertekan, dan kekhawatiran investor asing meningkat. Lebih jauh, jika perang berkepanjangan terjadi, Indonesia juga dapat mengalami lonjakan pengungsi dari kawasan konflik, tantangan keamanan maritim, dan gangguan rantai pasok global. Perspektif masyarakat, ketakutan, dan spekulasi. Masyarakat dunia yang sudah kelelahan oleh pandemi, krisis iklim, dan resesi ekonomi, kini dihadapkan pada ketakutan baru, perang global. Di media sosial, tagar seperti alat Perang Dunia Ketiga, kata doa untuk Iran, dan hentikan perang menjadi tren. Muncul spekulasi tentang mobilisasi militer, wajib militer global, dan bahkan potensi penggunaan senjata nuklir. Banyak warga sipil mulai menyimpan bahan makanan dan melakukan pembelian panik di berbagai negara. Namun, di tengah kekhawatiran itu, juga tumbuh gelombang solidaritas. Seruan damai dari masyarakat sipil, pemimpin agama, dan komunitas internasional menggaung di berbagai belahan dunia. Petisi damai, demonstrasi anti perang, hingga kampanye digital mengajak dunia untuk tidak mengulangi sejarah kelam masa lalu. Penutup, pelajaran dari ujung kehancuran. Serangan Amerika Serikat ke Iran adalah babak baru dari konflik panjang yang belum berakhir. Dunia kini berada di persimpangan genting. Apakah memilih jalur diplomasi atau kembali terperosok dalam lingkaran perang besar yang bisa menghancurkan peradaban? Kita harus belajar dari sejarah. Kedua perang dunia sebelumnya dimulai dari kesalahpahaman, diplomasi gagal, dan ego nasionalisme yang tak terkendali. Kini, saat dunia jauh lebih saling terhubung dan rapuh, kesalahan serupa bisa berakibat lebih fatal. Tantangan terbesar dunia saat ini bukan hanya pada kekuatan militer, tetapi pada kemampuan para pemimpin dunia untuk menahan diri,
mendengarkan rakyat, dan membangun dunia yang lebih damai dan adil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe,